Kalau waktumu reset setiap hari, maka kamu akan tahu 目的是多么寂寞。 semua hal dari dulu hingga kini di seluruh dunia astronomi dan geografi betul saja, termasuk juga warna pakaian dalam tetangga. Selana dalamnya yang terselip di sela sofamu. Kamu bisa menghambur-hamburkan waktu semaumu, mengejar sensasi, menantang batas. Dan seperti inilah hidupku. Aku pada tanggal 7 Agustus sudah lewat. Waktu yang sangat lama. Karena kamu tahu segalanya. Coba tebak identitasku. Siapa? Putri Group Guan Guanjue. Di industri, kamu terkenal sebagai raksasa lama yang dihormati. Secara lahiriah, kamu dipuja-puja dan berada di puncak. Tapi nyatanya, keluarga Guan patriarkal. Posisimu jauh lebih rendah dari adik laki-lakimu. Kamu tidak hanya tak bisa mewarisi perusahaan, lalu akan dilakukan seperti barang untuk dikirim menikahi keluarga jauh, benar kan? Kau menyelidikiku. Sudah kukatakan, aku serba tahu dan serba bisa. Selain itu, aku juga tahu memaksamu menikah dengan keluarga Zhao. Kamu menolak, lalu bersama sahabatmu Linian sepakat kabur dari pernikahan. Sayangnya, dia ditahan keluarganya. 5 menit 20 detik lagi, dia akan telepon kamu. Bilang dia tidak bisa datang. Menarik. Kalau 5 menit lagi, lihat ampun sedikit lagi teleponnya tidak, aku akan buat kamu menyesal. Telah mendekatiku di sini. Santai saja sebelum itu. Masalahmu akan lebih besar. Nona sudah puas bermain. Ikut kami pulang Tuan Muda. Zhao masih menunggu kau. Bagaimana kalian bisa menemukan sini? Lepaskan! Aku tak mau pulau! Lepaskan dia. Siapa engkau? Berani ikut campur urusan kami? Kau tidak apa-apa. Dasar berani. Serang! Kiguri, kanan serang. Saka, kau berani? Tunggulah di sini. Hari ini aku cari Orang bunuh kamu nama Chen. Saya hapus nama Chenmu. Saya tidak peduli. tapi daerah ini bernama Long. Longye bulan lalu sudah buat aturan di sini, dilarang berkelahi di tempat umum. Kau cuma antek kecil, nyali sebesar apa berani lawan Longye? Kau kenal Longye? Tidak hanya kenal Longye, saya juga tahu situasi keluarga Zhao sedang genting. Kau masih di sini 1 menit lagi. Pinsel ulahmu akan trending. Cuma majikanmu yang tidak tahu masih akan ada yang jagain kamu. Sabota. Tunggu saja. Kau berani? Kau terus tinggal di sini. Kita pergi. Ya, mereka kan kurang keluarga Zhao. Keluarga Zhao itu mulai dari dunia hitam. Mereka punya banyak preman, tukang pukul kejam dan tidak punya hati. Sekarang kau sudah menghinanya. Tidak takut mereka nyari. Bogo amat lagi pula. Malam ini lewat, semua akan ulang dari awal. Haoyoi, maaf. Ditahan, keluarga tak bisa keluar, kata ayahku. Keluarga Zhao sudah kirim orang untuk cari kamu. Cepat lari! Cepat sekali, kau benar-benar cepat-cepat. Bagiku yang serba tahu dan serba bisa ini, hal itu cuma Sudah, informasiku di kalangan ini juga bukan rahasia. Kalau kau memang sehebat, klaimmu sangat hebat. Si Didi tahu tentang dia pasti mudah kan? Direktur pengendalian risiko investasi Lin Linman suka makanan pedas. Seorang workaholic paling benci orang yang telat atau ingkar janji. Kau mau dia? Su Xiao, mahasiswi pasca sarjana seni, suka band indie yang kurang dikenal, paling suka dengan kelemutan dan perhatian pada detail. Suku puji sketsanya, rasa berjiwa. Tahu, bahas festival musik baru-baru ini, dia akan aktif menambahkanmu di WeChat. Jangan ditunjuk. Yang di sudut itu adalah Zhang Mei, pemilik kedai kopi. Di sebelahnya yang pakai rok itu, sahabat dekatnya. Di belakangmu yang bersama bartender itu wanita yang sedang menggoda itu adalah seorang. Suara kamu diranjang memang cukup merdu. Waktu saya trace puluhan ribu kali. Seluruh kota Changchun, hampir semua orang saya kenal. Aku tidak percaya kalau kamu segitu hebatnya. Aku bisa kamu sendirian cuma duduk di sini. Saya cuma incar yang skornya di atas 80 baru layak disebut cantik. Di bar ini belum ada yang menarik perhatian saya. Banyak orang di sini, tidak ada satupun yang kamu suka. Kalau gitu, coba sebutkan siapa yang kamu anggap cantik. Contohnya, CEO, Zhao Group, Zhao Shuang. Zhao Sha? Di usia muda mengambil alih grup Zhao, memperluas bisnis ke luar negeri, yang terkebuka di dalam negeri pengusaha Zhao Shuang. Kau hanya membuat aku tidak percaya. Sehari mungkin tidak cukup. Tapi 1 tahun 10 tahun, dalam 10.000 tahun ini, aku punya kesempatan tak terhitung untuk mencoba dan gagal. Mendekati sedikit demi sedikit. Terus-menerus mencoba. Orang yang paling dini juga akhirnya bisa didapat. Lalu aku bagaimana? Kamu telah mengulang selama lebih dari 10.000 tahun. Sudah sering bertemu aku. Pernah kepikiran untuk mendekatiku. Maaf, kamu belum sampai nilai 80. Salah.
Semua bercanda di sini membosankan. Aku mau pergi, mau ikut. Ikut maksudnya. Ih, mau apa? Di mana orangnya? Tadi kami lihat jelas. Tuan Yue tadi ada di sini, lagi minum sama seorang pria kok. Baru sebentar sudah lenyap. Cepat cari! Insult dan pesta pertunangan. Kalau Guan Yue tidak kelihatan, kau tahu nasibmu. Itu kan calon perjodohanku. Ini saja bisa kau tebak. Sudah aku katakan. Maha tahu, yang maha kuasa, aku paham. Tuan Yue dan Tuan Maaf, udah maha kuasa, kita mau kemana sekarang? Tentu saja jalan-jalan. Bawa mobil calon perjodohanku, apa enggak terlalu seru? Tapi aku suka. Aku bilang sudah mereset puluhan ribu kali. Apa tidak pernah sekalipun, bahkan sekali saja terpikir untuk bersamaku? Aku nggak mau sama cewek nilai 80 atau di bawahnya. Kamu! Sekarang, bukankah ini rumah Zhao Feng? Kau menyalakan mobilnya tanpa izin, berani juga membawa aku ke sini. Kau masih tak paham riset waktu itu artinya? Aku bisa bertindak semaunya melakukan apa saja tanpa peduli akibatnya. Karena begitu pagi, besok tetap 7 Agustus. Jadi apapun yang kulakukan malam ini, itu akan ada akibatnya, benar. Kemaafkan kuno. Menurutmu, jika aku gak bisa lepas dari takdir perjodohan, setidaknya dijodohkan dengan orang yang disuka, ketemu sebelum riset bisa terjadi berapa kali? Jelaskanlah dengan baik. Like fire that burns everything to the ground. Bukannya kamu bilang waktu akan terulang. Kenapa kita masih di keluarga Zhao? Siklusnya sudah berakhir. Mau pergi kemana? Sayang, lalu tidak punya rasa kasihan. Sudah selesai, akhirnya selesai ya. Siklus ribuan tahun yang sial, akhirnya aku merdeka. Mulai hari ini, aku bukan lagi tawanan waktu melainkan penguasa takdir sendiri, sang raja. Sentarlah, wahai dunia. Dewa Agung akhirnya kembali ke dunia. Aku baik-baik saja, Ducuan. Tidak, aku baik-baik saja. Belum pernah sebaik ini. Kau yang penting kau senang. Acau, sudah ketemu. Lokasi mobilnya di sini. Pasti ya, masih di dalam. Kembali, tidak mungkin kabur. Zhao Feng, dan mereka sudah sampai. Bagaimana ini? Kau pasti dibunuh. Tenang cuma, orang biasa mana bisa tangkap aku. Kejar! Pegang aku, Allah! Sampai jumpa. Mau kemana? Nipu bajingan. Habis manis cepat di bos. Guan Yue masih berani pulang. Kemarin seharian kemana? Habisku waktu dengan pria siapa? Pergi bermain kemarin Zhao Feng cari kau semalaman. Tahu tidak? Jian Yue, kau selalu tidak tahu diri. Hari ini kau hari pertunangan. Cepat pergi bersiap. Lihat bekas ciumannya. Lihat keadaanmu ini. Aku tidak mau. Aku tidak suka Zhao Feng. Sekalipun aku mati, tidak akan kunikahi dia. Ini bukan pilihanmu, pelayan. Wawa nona besar 3 kali. Setelah siap langsung antar ke Zhao untuk pertunangan. Lepaskan aku. Aku tidak mau menikah. Lepaskan aku. Cak, tunggu. Ini satu lagi. Sudah 10.000 tahun. Bagaimana bisa aku tiba-tiba keluar dari siklus reinkarnasi? Soal hari ini juga tidak ada yang istimewa. Jangan-jangan masalahnya adalah dia. Agaiman pun juga. Dia sudah menolongku. Langsung pergi. Begitu saja rasanya. Tidak sopan. Feng Xiaoka, kenapa baru datang sekarang? Acara pertunangan hampir mulai, Feng. Dia mau milihmu. Itu semua rezekimu, sudahlah. Jangan cari masalah, setuju. Rezeki ini untukku mau tidak? Oh, sudah. Dewa masih muda, masih suka main pagi tadi.
bersama orang ikut balapan liar, tapi untungnya masih tahu pulang. Aku tahu semalam kau bersama pria liar itu asalkan kau beri identitas dan alamatnya. Soal semalam, bisa anggap tak pernah terjadi. Mau tahu? Tidak akan kubocorkan. Yue, Tidak apa, aku suka sekali dengan sifat bandelmu ini. Kau kira kalau kau diam, aku tidak bisa selidiki. Kota Jiangxi tapi tidaklah besar. Keluarga Zhao punya banyak koneksi. Dan cara nanti setelah aku temukan dia, akan kubuat dia hilang dari dunia ini untuk selamanya. berani kau. Dia itu sangat kuat. Tidak bisa menyentuhnya. Sebentar, bos. Akan kirim Zhao Shuang sebagai saksi. Jangan biarkan dia kabur lagi. Dijual. Jangan datang. Pergilah sejauh-jauhnya. Semakin jauh, semakin baik. Chris dibatalkan. Terlalu bersemangat. Hampir lupa dia saat ini seharusnya ada di sini. Berhenti! Dari mana? Tempat ini kami pesan, kau tahu? Tunggu, ini motorku. Kan ku bilang motornya. Taruh di tempat Feng Ye. Kok motornya hilang? Lagi-lagi aku cari kamu kemana-mana. Kamu malah datang sendiri ke sini. Hei! Tangkap dia. Fik, jangan cepat marah begitu. Motormu yang aku pinjamkan akan dikembalikan. Lagi pula, usaha keluarga Guan kalian sebentar lagi bangkrut. Masih yakin masih mau di sini ribut soal motor sama aku? Apa bangkrut? Kamu ngomong-ngomong kosong apa sih? Hari ini kamu bikin aku babak belurkan kamu. Saya bukan Guan namanya. Saudaramu panas, minum saja sup gambas atau makan kenabi isi otakmu. Biar tidak ditipu, Zhao Feng masih bantu dia hitung uang Kak Feng dulu. Kau Feng Sai, baik sekali. Jangan adu domba di sini. Adu domba, kau kira Zhao Feng tulus mau menikahi keluarga Guan? Dia cuma mau manfaatkan pernikahan untuk menggerogoti perlahan bisnis keluarga Guan. Kamu beberapa hari lalu ditawari investasi sejumlah uang kan? Dana 50 juta itu. Saat ini selalu kusimpan dari keluargaku. Bagaimana dia bisa tahu perantara kamu itu diatur oleh Zhao Feng? Sekarang dia sudah bawa uangnya kabur. Tidak percaya. Coba kamu telepon. Dia masih terima telepon. Tidak. Kalau nomor yang Anda tuju sudah tidak aktif. Jadi lebih waspada lah, Dik. Tuan Guan, selidiki ini. Kenapa belum juga diselidiki? Jangan buang-buang tenaga. Obat ini tidak mempan untuk mereka. Kegugupanmu seperti ini tidak cocok berbuat jahat. Semua aku tak tahu apa maksudmu. Aku suka menabur gula di minuman Syok. Lepaskan aku. Masih membela diri? Rencanamu bukannya memasukkan obat mengantarnya ke ruang privat agar Zhao Feng dan kawan-kawannya meminumnya demi bantu Guan Yue kabur dari pernikahan. Bodyguard yang datang hari ini semuanya ahli yang didatangkan dari luar negeri. Daya tahan obat mereka sangat tinggi. Jika mau mengantarkan obat, hanya akan membuatmu langsung ketahuan, langsung dibereskan di tempat Monali. Kalau mau menyelamatkan Guan Yue, setidaknya berlagaklah lebih pintar. Kok kamu tahu semua ini? Trik ini sudah kulihat puluhan, bahkan ratusan kali. Berapa kali pun caramu selalu sama, aku saja capek melihatnya. Karena aku dewa. Maaf, Chengfu. Maha kuasa. Sindrom bocah Eji itu penyakit. Kalau ada waktu obati saja otakmu. Maaf ya, tadi tidak sengaja. Aku antar kamu ganti baju ya. Minuman ini masalah periksa. Kamar ganti di sini. Apa kamu sudah tahu dari awal mereka akan menyelidiki? Kalau kamu sepintar itu, bisa tidak bantu aku selamatkan Yue Yue? Xiao pun bukan orang baik. Yue Yue tidak suka dia sama sekali. Aku bukan lembaga amal. Menyelamatkannya bisa. Kamu berencana memberi saya apa? Apapun yang kamu mau, boleh uang sumber daya, selama bisa saya dapatkan semuanya untukmu. Bagai jika aku bilang, yang ku mau adalah kamu. Untuk sahabatmu, kau cukup berani mengorbankan segalanya. Waktunya hampir habis. Nih, kalau mau, cepatlah. Aku tidak bisa cepat. Lebih baik kamu pakai. Soal Guan Ye, aku punya caranya. Kamu, mau kemana? Zhao Feng itu bukan orang baik. Tenang saja, pasti ada yang akan menolongku. Yue Yue, aku rasa aku jatuh hati. Feng Shao, maafkan anak saya yang belum paham. Telah merepotkanmu.
Kedepannya masih perlu kau banyak membimbing. Cepat berikan Feng Xiao segelas minuman untuk minta maaf. Sudah mau bertunangan, masih saja tidak bisa membaca situasi tidak mau. Aku tidak akan menjalani pernikahan ini. Kurang ajar, urusan pernikahan itu penting. Jangan bertindak semau sepanjang hanya berkeliaran sembarangan. Nama Lek Sukuan kau goreng habis-habisan. Hanya Tuan Feng yang mau menerimamu. Coba orang lain. Siapa yang mau menerimamu? Tuan Fang, mohon Tuan yang berhati lapang memaafkan. Ya, anak ini sudah terlalu kami manjakan. Setelah pertunangan nanti kami akan ajari dia tata krama. Pasti dia jadi patuh. Soal proyek keluarga Guan ini bagaimana? Ayah, Siapa itu? Kamu tahu apa? Kakakmu cuma sok suci. Lihat Tuan Feng berpenampilan dan berkondisi baik. Menikah dengannya. Sudah hidup enak. Keluarga Guan juga bisa meningkat statusnya. Masih kurang. Apa? Kau rasa dia egois? Tidak mempedulikan keluarga. Perkataanmu keliru. Yue Yue berani mengejar kebebasan itu bagus. Cuma usianya masih muda. Mudah tertipu. Percayalah. Nanti setelah menikah, dia akan tahu pilihan yang benar. Itu yang terbaik untuknya. Iya. Feng Xiao memang benar dengar tidak. Feng Xiao saja begitu menghargaimu. Ini. Nanti selama keluarga Zhao lewat pernikahan harus patuh dan tahu diri. Cepat-cepat beri Feng Xiao seorang putra. Untuk kakek Zhao seorang cici. Jangan selalu mau berulah sudah. Nanti Zhao Xiong datang kita jalani prosesnya biasa saja. Jangan sampai jadi bahan olokannya kalau dia mengadu ke kakek. Feng Xiao, tenang saja, kami paham. Zhao Shuang seorang wanita mana bisa dibandingkan dengan Anda? Kakek sudah paham situasinya. Benar ke? Berubah sifatnya. Pesta pertunangan dengan keluarga Guan. Mengolah tiadakan sangat sederhana. Kakek tidak suka kemewahan. Ditambah Yue Yue berpembawaan bebas. Tidak suka formalitas dan gengsi. Jadi tidak dibuat berlebihan. Benarkan Yue Yue? Benarkah? Kukira itu karena di wasiat kakek disebut. Saham dibagi menurut jumlah anggota keluarga. Bagus kau buru-buru bertunangan. Memaksa gadis itu untuk menuruti keinginan. Nona Zhao Shuang sedang bercanda. Yue dan Feng Xiao sudah pasti saling mencintai. Sekarang Anda mengelola Zhao Shi kesibukan Anda. Dia masih menyempatkan diri datang untuk menjadi saksi pertunangan Yue. Sungguh sangat perhatian. Saya menghormati Anda dengan segelas ini. Tidak usah sebenarnya. Yang mulia lah yang menyuruh saya datang. Karena semua sudah hadir. Mari kita mulai. Ini kontrak pertunangan dari kakek tanda tangani saja. Pertunangan kedua keluarga pun sah. Jeweler Ramo? Cepat tanda tangan. Jangan sampai Tuan Feng dan Nona Xiao Shuang menunggu terlalu lama. Masa depan keluarga Guan ada di tanganmu. Tujuan kau tidak seharusnya datang. Aku datang membantumu kabur dari pernikahan. Tidak mau? Kabur dari pernikahan saja. Sudah kau ucapkan. Ini tunangan pilihanmu. Tadinya aku tak sempat urus kamu. Kau malah berani datang ke sini. Sungguh keterlaluan. Jaga. Kau panggil para pengawal di pintu itu. Engkau sudah tidur semua. Dasar kau. Berani memusuhi keluarga Zhao. Kau kira tadinya aku sudah tidak bisa aturmu lagi. Jangan bergerak, kebetulan sekali. Aku lebih cepat selangkah kamu berani. Menampak dengan ini, kamu juga tidak keselamat. Kamu benar. Jadi hanya bercanda. Aku orang beradat. Tidak suka selesaikan masalah dengan kekerasan. Jadi Nona, Zhao tolong aku. Meski aku tidak suka dia. Tapi bagaimanapun dia secara status dia sepupu. Kenapa kau mengira? Aku akan membantumu. Karena kau begitu peduli dengan keluarga Zhao. Nona Zhao kau pasti tak mahu hanya melihat keluarga Zhao hancur berantakan kan? Omong kosong apa itu? Sepertinya kau cari mati. Hentikan. Zhao Shuang, apa maksudmu? Arti harfiahnya. Pertunangan dibatalkan. Semua bubar. Zhao Shuang, kau gila. Berikan pernikahan yang disetujui. Kakek, kau yakin mau demi pria ini melawan kakek? Kakek menyerahkan hal ini sepenuhnya padaku. Berarti beliau percaya penilaianku.
Nanti saya yang akan bicara dengannya. Inilah kain yang tegas itu seru sekali. Jadi agak kangen masa bersamanya dulu. Ayo, kita bicara baik-baik. Oke. Cao Shuang jangan kau paksa aku. Serangan dari belakang bukan kebiasaan yang baik ngomong-ngomong. Tambahan saja. Pengaman pistol melonggar hati-hati nanti meletus.说吧, berita ini apa yang terjadi? Kau kan memang tidak suka Zhao Feng. Cuma karena menghormati kakek baru mau jadi saksi. Pernikahan ini bagimu ya, memang tak ada hasilnya. Jadi, apa hubungannya dengan berita ini? Memangnya kenapa? Kalau kamu nekat memaksakan pernikahan ini, dengan sifat orang tua Guan yang tega menjual anaknya, malam ini Guan Yue akan diberi obat lalu dibawa ke ranjang Zhao Feng untuk menghindari serangan Zhao Feng. Dia akan panik dan naik tangga yang sudah dijebak. Lalu, Seperti rencana. dia akan jatuh dari gedung. Harga kuantar keluarga Zhao ini yang diatur dalam di balik layang hui akan tersebar luas. Ayahmu sudah sepuh, takkan tahan goncangan ini mati. Dalam ahli waris yang jelas, keluarga Zhao saling serang. Keluarga Zhao terpecah belah akhirnya runtuh. Siaran pers hanya buktikan ada yang incar keluarga Zhao, tapi kematian Guan Yue belum terjadi. Bagaimana kau buktikan kata-katamu itu benar? Tapi kau sudah saya kau kan? Kalau tidak, kenapa kau di hotel membantuku lawan Zhao Feng? Baiklah, buktinya mudah. Suruh orangmu periksa tangga rumah Zhao Feng. Bawa pegangan tangan di lantai 2, sengaja dilonggarkan, sentuh sedikit langsung roboh. Sedikit. Kalau tidak ada hasil, kau takkan mau tahu akibat mempermainkanku. 5, 4, 3, 2, 1. Tangganya memang sudah dirusak. 5 sen ke atas. Aku punya caraku sendiri untuk tahu itu tidak penting. Yang penting, siapa yang bermain curang. Siapa? Kemarin aku beritahu. Kurang ajar. Kamu cari ini. Jangan emosi keluarga jauhkan dari dunia hitam. Aku berjaga-jaga itu wajar kok. Lagi pula kamu yang butuh bantuanku. Bawa senjata ngobrol sama aku. Kurang ajar. Jangan lihat aku seperti itu. Tidak ada yang kasih tahu. Beginilah malah bikin pria justru makin bersemangat. Jangan meraba sembarangan. Kamu tidak. Aku tidak jamin apa yang terjadi nanti. Dalangnya adalah kalian anak haram cabang keluarga kedua, Zhao Zhaoyan. Dia lama mengincar harta keluarga Zhao. Kebetulan lewat kasus ini untuk menyingkirkan Zhao Feng. Sambil menyertakan kamu, saksi pernikahan ini ikut terseret sekali tepuk 2. Zhao Yan. Enggak lah mas. Saat ini dia belum diakui keluarga Zhao. Hanya berhubungan dengan paman keduamu. Sharing orang selidiki, pasti ketahuan. Kamu isi siapa sih? Suamimu di kehidupan sebelumnya. Sudahlah. Permainan gombal seperti ini, coba sekali, 2 kali saja cukup. Terlalu sering, malah membosankan. Permainan seperti ini, sudah berapa banyak orang yang kamu ajak main begini? Aku janji, kamu pasti yang paling spesial. Usaha Zhao Yan hari ini gagal. Dia pasti akan segera mencoba lagi. Kamu tahu banyak dan sengaja mencariku. Pasti tujuanmu bukan sekadar mengingatkanku. Rasa kamu sedih sekali. Aku dengar itu. Baiklah. Sebenarnya, aku ingin bekerja sama denganmu. Aku bantu redamkan keluarga Zhao. Pertunangan dengan Guan dibatalkan. Nanti kamu bayar hutang budi pada aku. Tidak berlebihan kan? Sampai segitunya kau suka Guan Yue? Cemburu? Siapa cemburu? Aku cuma tidak mau rekan kerja baruku gara-gara urusan asmara tewas di luar. Memati di ranjang bunga. Mati pun bahagia Pak Direktur sedang. Ada telepon dari rumah keluarga. Kakek minta bapak segera ke sana. Ayo, Nona Zhao. Kakek. Zhao Shuang cepat berlutut! Ini cuma mau menguji Zhao Shuang. Masih dalam kendali tidak atau tidak? Kau apa pakai cara menghina seperti ini Zhao Shuang? Begini caramu mengatur orang di sekitarmu. Orang luar berani ikut campur urusan keluarga Zhao.
Kekik dia bukan tu orang luar. Dia pacarku. Sudah sepantasnya mengurus urusan Jiao. Jangan. Itu harga tambahan. Tuhan Ciuta. Ya kaki. Aku tadi terlalu kasihan pada Shuang, jadi tidak sengaja ikut campur. Jangan tersinggung omong kosong. Kakek, hari ini, dia mendekati Guan Yue maju menggagalkan pernikahan. Mana? Mungkin dia pacar Zhao Shuang. Aku mendekati Guan Yue. Sudah cium atau tidur bersama. Bicara Tuan Muda Jiao harus ada buktinya. Masih muda sudah memakai tanduk kau. Sudah. Pernikahan aliansi ini bukan hal sepele Zhao Shuang. Karena kamu batalkan pertunangan. Beri aku penjelasan. Kekik ini laporan keuangan terbaru keluarga Guan. Dan laporan analisis bisnis inti keluarga Guan terus merugi dan mengalami kesulitan arus kas. Perjodohan ini cuma ingin mengandalkan keluarga Zhao sebagai transfusi untuk menyambung nyawa. Kalau perjodohan ini dipaksakan, nanti malah bisa menyeret keluarga Zhao. Rupanya, dia sudah siap dari awal. Makanya dia berani setujui penyelesaian perjodohan ini, Fang Her. Anda pendapat? Kakek-kakek, memang keluarga Guan merugi. Tapi mereka kan perusahaan lama yang mapan. Untas syarat pun masih lebih besar dari kuda. Asal kita suntik dana dan manfaatkan jaringan mereka, lalu kerjasama manfaatkan sumber dayanya, bisa saja membawa lebih banyak keuntungan bagi keluarga Zhao, bawa lebih banyak manfaat. Benarkah dengan skala keluarga Guan, Anda mau investasi miliaran atau puluhan miliar? Dan seperti ini, benarkah Anda pikir perusahaan butuh waktu berapa lama untuk balik modal? Kalau gagal, siapa yang bertanggung jawab? Kamu ini orang yang perhitungan sederhana saja tidak becus. Kamu cukup. Perjodohan dengan keluarga Guan, batalkan saja Zhao Fen. Ini penilaianmu terhadap orang keliru. Tindakanmu terlalu gegabah. Aku sangat kecewa kalau terulang lagi. Kamu tidak perlu lagi bekerja di perusahaan. Keluarga Zhao kami masih sanggup menanggungmu yang menganggur kakek dan kamu. Aku tidak peduli kalian bersaing diam-diam seperti apa. Tapi jangan mempermainkan kepentingan Zhao sebagai mainan. Kau sudah tahu dari awal pernikahan ini punya masalah potensial. Masih biarkan Zhao Feng melanjutkan. Hukumannya potong dividen 3 bulan. Bertanggung jawab bersihkan semua hubungan dengan keluarga Guan. Hindari risikonya. Baik kakek. Zhao Feng jelas-jelas yang bersalah. Tapi cuma dapat teguran ringan. Untuk membuat sedikit ini mengganggu keseimbangan keluarga dan menyingkirkan Zhao Feng. Perlu tambah tekanan. Sudahlah, Bubala tunggu dulu. Kamu keberatan dengan penanganan saya? Tentu saja soal keluarga Guan. Shuang hanya ingin pahami situasinya dulu, baru ambil keputusan yang hati-hati. Bukan bermaksud membiarkan. Kalau begini saja, malah dihukum. Zhao Feng menjual data riset perusahaan ke keluarga Liu. Kalau soal ini bagaimana? Apa? Tidak. Tujuan, jangan asal menuduh. Staf pun request statusnya khusus. Akses mereka dibatasi ketat untuk kontak dengan cabang utama. Bukan Zhao Feng yang bisa menyuap. Kau yakin itu dia? Bukan ini ulah anak haram cabang kedua Zhao Yan. Tapi Zhao Feng sehari-hari mengandalkan nama keluarga Zhao. Dia selalu semena-mena. Lagi pula, dia bukan orang baik. Jadikan dia kambing hitam. Anggap saja menyingkirkan pesaingmu. Kebocoran rahasia ini sangat serius. Katamu Feng menjual data? Ada buktinya. Tentu. Aku tidak pernah bohong. Seluruh Sigan Sage, Jungko Persumas, hal ini sudah buat Zhao Fen tidak puas. Dia sengaja menyuap Zhang Ping dari Departemen R&D untuk mencuri data proyek terbaru dan memberikannya diam-diam ke keluarga Liu untuk menjatuhkan Shuang A. Kalau tak percaya, periksa saja Zhang Ping sekarang sedang di rumah, mempacking, bersiap kabur. Bawa dia masuk. Kakek yang lihat aku besar. Kakek kan tahu siapa aku. 他就是故意帮着赵双污蔑我，这样mau adu domba kita. Semoga kau jujur. Jika tidak, cucu keluarga Zhao ini meski tak becus, remalah difitnah orang tua. Bapak Presiden Zhao, Chief President Zhao, Tuan Muda Feng. Ada perlu apa tuan-tuan cari saya? Saya... Berapa uang yang kau terima hingga kau mau khianati keluarga Zhao? Mencuri data riset perusahaan lalu berikan ke keluarga Liu. Apa itu khianat tidak khianat? Saya tidak paham omongan Anda. Saya fitnah. Bos Zhao, jangan bergerak. Bos Zhao, saya salah. Saya sudah tidak waras. Saya salah. Jangan buru-buru bersujud. Sekarang mengaku jujur masih ada waktu yang menyuapmu. Apakah Zhao Feng? Apa dia juga orangnya Tuan Yan? Iya atau tidak? Iya. Semua ini suruhan Deng Xiao. Dan dia suruh saya curi data untuknya, lalu dijual ke keluarga Liu Bazhao. Saya juga sedang tidak waras. Ini kartu dari Fang Xiao dan kartu namanya. Uang beli kartunya. Tak, saya sentuh. Semuanya masih di sini. Kau ngomong apa di sini? Kapan saya kasih kau kartu? Feng Xiao. Kau bisa tidak mengakui. Waktu itu kan Tuan yang diam-diam cari saya. Bilang asal urusan ini beres. Kirim saja saya ke luar negeri biar hidup saya enak. Kakak, saya tidak bersalah. Ini semua ulah Zhang Ping dan Tu Chuan. Mereka sudah berkomplot. Mereka sengaja menjebak saya. Cobalah pada saya, kakek. Mulai hari ini, jabatan Zhao Feng ditangguhkan. Dikurung di kelenteng keluarga 3 hari. Untuk Zhang Ping. Oh,
Tidak, kakek. Saya tidak bersalah. Jangan berbuat saya seperti ini, kakek. Kamu masih muda, Rex. Dan teliti memang seorang yang berbakat. Dasar anak ini. Biasanya pilih-pilih selera matamu bagus juga. Karena sudah dianggap keluarga malam ini jangan pulang. Nah, malam ni rumah tua ni. Kakek ni kurang pantas ya. Kalau begitu, terima kasih Pak. Aku selalu mengagumi pengusaha senior seperti Bapak. Bisa menginap di kediaman jauh meski cuma 1 malam. Itu kehormatan bagiku. Anak baik. Manis sekali bicaranya. Aku istirahat dulu kepala rumah tangga. Antar tujuan silakan menempati kamar timur baik. Ini tempatnya ada masalah. Panggil saya kapan saja. Kenapa kau tinggal di keluarga Zhao? Apa tujuanmu? Kenapa kau tinggal di keluarga Zhao? Apa tujuanmu? Tentu untuk memancing. Apa? Dengan sifat kakekmu, menurutmu dia percaya kita kekasih sungguhan? Nyebelin. Bilang dari awal bikin aku belum siap. Cepat sekali dia berubah ekspresi. Ini kerana kuat. Santai, jangan buru-buru. Kau mandi dulu, aku siapkan kejutan buatmu. Oke, aku tunggu kejutannya. Berani sekali. Masih ada yang lebih seru pecah mata. Apa maksudnya? Cuma langkah pengamat. Malam ini kau diam saja. Jangan coba-coba macam-macam. Di Red Churchill, jangan-jangan kau kira Bogol kecil ini bisa menahan aku? Kamu apa? Jahat! Kalian semua jahat! Aku dikerjain tujuan sampai begini. Ada yang bisa bantu? Tuan Feng, Tu Chuan, dan Zhao Shuang masih di rumah tua. Bagaimana kalau kita? Apakah orang tua itu akan? Bukankah Anda paham sifatnya? Si selalu percaya pemenang berkuasa. Asal kepentingan keluarga Zhao tak terganggu, Anda boleh bersaing dengan Zhao Shuang sesuka hati. Gaji Zhao Shuang tewas. Mau tak mau, dia harus memilih Anda. Lakukan dengan bersih. Tunggu soal tujuan itu. Aku ingin dia mati tanpa mayat utuh. Coba. Tuan semalam kurang istirahat, masih tertidur. Leo hanya berpesan untuk mengantar kalian pulang dengan mobil. Tolong sampaikan terima kasihku pada tuan-tuan. Jarang sekali mengagumi seorang junior. Harapannya, Bapak Do sering datang lagi. Silakan tunggu. Aku belum pernah menyetir mobil sebagus ini. Ingin merasakan sensasinya. Tidak usah merepotkan supir. Tentu saja boleh. Silakan. Tengok. Kamu main akal apa lagi? Kamu akan segera tahu. Lihai sekali. Kamu mau sering bantu cewek di kursi depan pakai sabuk pengaman. Mau dengar yang benar atau yang palsu? Kalau yang benar bagaimana? Kalau yang palsu bagaimana? Yang benar. Yang pernah duduk di kursi depan cuma kamu. Sebenarnya, aku tak pernah main polos kayak ingetin orang lain pakai sabuk pengaman. Aku sudah cek data kamu.
Cuma lulusan universitas yang biasa, tapi wawasan, info, dan keahlianmu luar biasa. Gak kayak anak umur 22 tahun. Harus kuakui, aku makin penasaran sama kamu. Oh ya? Nona Zhao. Benar. Dengar. Penasaran pada dia. Itu awal dari rasa suka. Itu orang Zalfei. Dia berani terang-terangan. Duduk yang pahit dan pegang-pegangan erat. Lumayan seru. Masjid licin sekali, dia sulit ditangkap. Gimana? Kalau gitu jangan ditangkap, tabrak saja sampai mati. Jangan ada yang selamat. Mas! Wen harus dielakkan. Tidak semudah itu. Di bawah kursimu ada tombol menonjol. Sudah meraba? Yang ni, Ambil foto. Nanti berguna. ini benda apa? Bom. Jangan dilempar. Bom ini punya jangkauan sensor. Jika menjauh 1 meter dari mobil akan langsung meledak. Abaikan saja. Waktu yang tersisa 1 menit 38 detik. Lalu bagaimana? Apa kita harus pasrah menunggu? Nona Zhao. Pernah melompat dari mobil. Apa? Aku akan pelangkan mobil nanti. Kau harus melompat ke tan. Lombatannya harus cepat. Kau bersanda? Depan sana ada pembatas. 30 detik lagi mobil ini akan nabrak pembatas dan langsung meledak. Waktu memepet. Tenang. Aku jamin kau aman. Bagaimana denganmu? Aku tenang. Aku cuma akan mati bahagia di ranjang bunga. Jadilah hantu yang bergaya. Masalah kecil ini enggak bakal nemenin aku. Tapi, Waktumu habis. Sekarang. Rusuk. Penipu. Tujuan katanya tadi baik-baik saja. Penipu. Sampai segitunya peduli sama aku. Termasuk. Kamu ternyata selamat. Gimana caranya kau bisa selamat? Cuma masalah kecil. Kalau baik-baik saja ngapain nggak bilang? Lebih baik mati saja. Jangan pacaran di sini barangnya. Sudah kirim. Kuncinya? Aku tidak peduli bagaimana dapatkan kontakku. Transaksi selesai. Jangan ganggu aku lagi. Jangan ganggu aku lagi. Tieti, jangan ganggu aku lagi. Cewek ini masih seru ya. Bikin aku rindu masa bersamanya. Setidaknya kasih orang yang disukai. Ketemu sebelum riset. Bisa berapa kali? Hitung saja. Sayangnya, sekarang kita bisa. Kali saja. Siapa dia? Kalian punya teman yang sama. Foto yang dulu kamu ambil di rumah lama itu. Kamu memotretnya untuk dilihatnya. Tebakanmu benar. Hadiah untukmu. Hadiahnya, aku antar kamu pulang. Sudah, namanya Lin Ling. 3 tahun lalu. Zhao Feng bala Panlia menembak hingga ibunya tewas. Dan menyuruh orang lain cari kambing hitam. Asal ada celah untuk mendekati peluang dengan Zhao Feng, dia akan datang sendiri. Jadi kamu ingin memakai tangannya untuk menyingkirkan Xiao Feng. Hutang darah, dibayar darah, sudah selayaknya. Kan kenapa? Tidak tega melihat Xiao Feng mati. Ini orang seperti dia. Mati pun tak perlu dikasihani. Makanya, menyinggung siapa pun, jangan pernah menyinggung perempuan. Ayo pergi, aku antar kamu pulang.
Tunggu, Ada apa? aku kan baru saja menyelamatkan nyawamu. Gak ada imbalan lain. Kamu kan pacarku menyelamatkan pacar sudah sewajarnya. Masih minta imbalan apa? Kalau aku pacarmu dicium sekali juga sudah sewajarnya. Kalau kamu sudah sadar akan statusmu sendiri, harusnya sudah tahu apa yang boleh dilakukan dan yang tidak syarat utama saya untuk pacar. Persyaratan utama adalah kesetiaan. Kalau kamu berani main selingkuh sampai punya anak haram kamu tamat. Wah, kalau gitu, mending gak usah. Mending kita jaga hubungan uang-uangan yang bersih aja, biar gak ribet. Uang terus! Kamu nikah aja sama uangmu sana! Kartu hitam tanpa limit itu, sih, lumayan, oh ya. Nggak bilang ada, apa yang enggak. Perinasan kelapi. Buru-buru butuh uang cuma buat sama perempuan, buat bersenang-senang sembarangan, ya. Halo, Director Zhao. Ada acara judi batu giok di sini. Siap-siap dulu datang sekarang. Acara judi batu giok yang kamu maksud, itu acara puncak di kalangan kami, baru mulai tanggal 15 Agustus. Sekarang masih tanggal 13 Agustus, datang sekarang kan terlalu awal. Tuan nyaman? Lagi di mana? Bukannya, kamu tahu, sudah tahu kok masih tanya. Baru cari keluarga kau langsung pakai kartuku. Cari perempuan lain. Kamu nggak takut kalau kakek tahu hubungan kita ini palsu? Nggak bisa disalahin, aku kan masih muda, masih panas, kakek juga seorang lelaki, pasti paham. Lem batu giok perlu datang lebih awal kapan ke kantor? Belum tahu kalau malam. Mungkin aku mau inap kalau buru-buru, bisa duluan, nanti aku menyusul. 接连公司也siapkan mobil. Jiang Chengyun, Jing Health Club. Pa, silakan balik. Telepon tadi dari rumah. Bukan cuma mitra bisnis. Oh, layanan ini hampir selesai. Mau libur panjang? Saya punya layanan spesial. Tidak usah 10 menit lagi, ya datang. Kamu tidak mungkin bersembunyi di sini. Lain kali hubungi saya. Saya bisa gratiskan untukmu. Aduh, benar kamu. Waktu itu kamu membantu Guan Yue, aku belum sempat berterima kasih padamu. Ada waktu untuk makan bersama. Boleh saja. Tapi kamu yakin mau berbicara seperti ini denganku? Maaf. Tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak rugi. Kalian sedang apa? Nyan. Katanya mau ke kamar kecil. Kok di sini? Kenapa kamu tidak pakai baju bersama sahabat karibku? Yue, kamu salah paham. Aku cuma kebetulan lewat melihat Tuan Du ingin mengucapkan terima kasih padanya. Sekalian mengajaknya makan, laki-laki perempuan sendirian dalam satu kamar. Ya bahkan tidak ini mau disebut salah paham. Aku anggap kau sahabat terbaik. Lagi pula cara memperlakukan aku. Padahal kau tahu, aku suka dia malah diam-diam ketemu dia. Aku cuma mau bilang terima kasih padanya. Lagi pula, kalian berdua kan belum resmi jadian. Sekalipun aku mau jadian sama dia salah. Kamu pilih aku atau dia? Pilih salah satu. Menurutku mending pilih di antara tiga. Wah, Waalaikumsalam. Rupanya mau main mahjong sekelompok. Rupanya aku meremehkanmu. Lolos dari pengejaran, sudah sempat ajak wanita ke sini. Itu pun 2 orang. Lo makan boleh sembarangan omongan, jangan sembarangan aku dengan Nona Guan dan Nona Li, hubungan kami bersih. Setidaknya sampai sekarang, masih belum terjadi apa-apa. Apa yang terjadi? Masih membantah. Kamu saja tidak pakai baju. Masih tanya Tuan nyaman. Tidak jijik. Tidak kan biasa tidak pakai baju. Tanya nyaman atau tidak, bukankah wajar? Lagi pula kamu datang sangat cepat. Kalau memang terjadi sesuatu, bukan cuma soal tidak pakai baju lagi. Iya, aku cuma kebetulan lewat lihat Tuan Du jadi ingin mampir ngobrol. Mau berterima kasih ke Tuan Du karena dulu selamatkan Yue. Oh ya, benarkah begitu? Jadi, Direktur Zhao, kamu datang dengan penuh amarah, langsung menuduh. Aku tidak tahu kamu datang dengan status apa untuk menangkap basahku. Aku malas menangkap basahmu. Urusan pesta judi batu sangat mendesak karena kamu tak mau pergi. Terpaksa aku yang datang mencarimu. Kika belum sempat makan. Ini apa? Nomor teleponnya aku juga mau. Saya, dasar anak-anak manis. Jika mobil mengepung dia seorang, masih saja dia bisa lolos. Masih berani pulang. Pergi. Nomor berapa? Kenapa? Tidak ada apa-apa. Kamu sebentar lagi punya adik ipar baru. Maksudmu Ling Ling? Chou Feng itu sangat pengecut.
Bukan bawa senjata, dia bawa bodyguard. Saat genting selalu ada tumbal yang menahan bahaya kuatnya. Ling mau balas dendam, cuma bisa cari cara mendekatinya. Baru cari kesempatan bertindak. Zhao Feng kan bukan orang bodoh. Kau yakin sekali Lin Ming bisa berhasil? Dia selalu meremehkan wanita. Ditambah dia sedang ingin balas dendam. Sudah aku buat terpojok. Selagi ada sedikit peluang, tak akan disia-siakan. Malah pandai. Bukan hal yang baik. Kamu begitu, kau sedikit jatuh cinta padaku. Sudah sampai. Pesta Batu Jog adalah acara puncak di kalangan kami. Banyak bos akan datang. Nanti ikuti saja aku. Halo, bagaimana? Mau perkenalkan bos padaku? Kamu kan pacarku. Harus bisa masuk ke negara ini. Jangan-jangan kau sungguh cinta padaku. Mau main sandiwara jadi serius. Ini cuma sekadar akting. Jangan lebay. Jadi pacarku. Kau belum layak. Hai. Zhao Shuang masih belum paham. Sok Gaga itu awal kekalahanmu. Habis seru lagi. Ini nilainya jutaan Hauge. Jangan menyerah. Batu berikutnya adalah Jok hijau kaisar berapapun. Kerugian kita. Asalkan dapat satu batu Jok bagus, kita bisa bangkit lagi. Akan menghidupkan tua Bitcoin betul kotong lagi. Aku tak percaya kau seburuk ni. Zhuan, kau siapa? Berani ikut campur urusan Hauge kami. Kalau dia terus memotong, hartanya akan habis. Zhao Feng bayar berapa padamu? Sengaja pilih batu sampah untuknya. Kau besini omong kosong apa? Urusan keluarga Zhao. Mana bisa kau ikut campur? Dia tak boleh ikut campur. Kalau begitu, bolehkah saya cepat minggir. Kamu mengikutiku ke sini. Cuma buang-buang waktu. Ternyata untuk adik kekasihmu. Masih ada sedikit perasaan. Mana tega melihatnya dijebak. Zhuan, bukan kakak ipar. Sejak pernikahan antara Zhao dan Guan gagal, Zhao Feng selalu menyasar keluarga Guan kakak ipar. Mau bantu aku? Kyobo, asal bisa dapat satu batu Jok bagus. Nanti ada uang, saya bisa menghidupkan kembali keluarga Guan. Zhao Feng jelas menjebakmu. Kau bahkan tak berani marah padanya. Mengharapmu menghidupkan keluarga Guan, lebih baik berharap pada kakakmu. Sudahlah, bangunlah. Karena sudah memanggil kakak ipar. Aku bantu kamu. Terima kasih kau. Ia pintar juga mengakui keluarga. Jemburu. Beberapa waktu lalu, Lin Lao dapat bio kaisar baru. Tiap hari pamer di depan kakek. Hari ini kita cari bahan bagus. Lampu berikan kakek. Pasti dia senang. Aku juga untuk kita. Kan bukan sedang membahas. Soal kepandaian bicara. Kamu tahu segalanya. Kakak ipar, ini bahan yang sudah kubeli semuanya. Di sini coba, lihat jual saja semua. Hah? Semuanya sampah. Tiputan juga percuma. Jual semampu bisa dijual. Tapi, kau batu ini kan sudah dibeli. Sekarang dijual harganya turun. Rugi dong, rugi. Kata kak bener jual. Saya jual semua. Saya ikut kata kak. Kamu masih sisa uang berapa? Ditambah, sisa tabungan terakhirku masih ada lebih 5 juta. Untuk batu ini, kamu potonglah. Dia ini bisa atau tidak? Bahkan tidak pakai lampu. Sama sekali tidak profesional. Batu ini, kelabu dan kusam bisa hasilkan apa yang bagus. Ya, dua batu ini penampilannya jelek. Suratnya acak-acakan. Sama sekali tidak ada peluang. Kau harus berhati-hati. Jangan sampai kau ditipunya. Kalian tahu apa? Kakak iparku punya pandangan yang jitu, kalian sendiri yang tidak punya mata. Jangan di sini ngomong asal masternya buka bagian ini. Wah. Astaga, itu giok ke obeng hijau terang. Kualitasnya luar biasa bagus. Sering daya bernilai 30 juta. Tidak mungkin. Batu ini saya lihat sendiri. Andai saja saya beli. Puluhan juta terlewat sia-sia. Batu ini bernilai tinggi. Benar-benar gaubing hijau terang ini 30 juta. Kamu hebat. Buka lagi. Beberapa batu. Buka beberapa lagi. Oh, siapa ini? Ternyata, Tuan Muda Guan, gagal menjilat Zhao Feng lalu beralih menjilat Zhao Shuang. Bahkan pacar bayarannya pun ikut menjilat. Xiu yang peruta mahkota grup Donghai. Mengandalkan sokongan keluarga, ia berbisnis perhiasan, menganggap dirinya anak emas. Ia memandang rendah Guan Hao. Dengan keluarga Guan, dia adalah rival bisnis. Omong kosong.
Kakak iparku bukan pacar bayaran. Dia sangat hebat dengan mudah. Ia meraih prestasi High Ice Young Green. 30 juta High Ice Young Green. Ini sih biasa. Saudara yang baru kami dapatkan. Dia kelas grade, lihat kan? Warnanya murni tanpa cacat. Teksturnya bening transparan. Bernilai 50 juta. Jauh lebih tinggi kualitasnya daripada Young Green. Jelek ini astaga. Benar-benar kelas grade. Warnanya, kilauannya jauh lebih baik daripada High Ice Young Green yang lebih tinggi soalnya. Dia memang pedagang perhiasan mata tajamnya. Jelas beda dengan orang biasa. Kamu ketawa? Aku ketawa lihatmu susah payah mengeluarkan. Ternyata cuma sama. Apa katamu? Kataku, batu ini cuma bagus di luarnya, dalamnya jelek. Cuma perlu dipotong sekali lagi. Akan baik. Bakal lebih buruk dari sampah. Batu yang aku ambil sembarangan saja. Lebih bagus dari ini omong kosong. Warna dan kilau giau ini mutunya kelas atas. Siapapun yang punya mata bisa lihat. Kamu bawa batu rusak mau menantang saya? Berani menantangku? Kurang ajar. Kurang ajar? Serius? Kamu berani taruhan? Kalau batuku hasil potongannya lebih bagus, kau harus ambil aku. Tuan, kamu koskan. Kalau aku kalah, tanah keluarga Zhao di selatan kota jadi milikmu. Setuju. Tapi tanah nih, keluar jauh kalau kalah. Sudah kamu pikirkan cara bayarnya? 放心，输不了。paling banter, aku bayar pakai tubuhku. Nuosho api. Ternyata yang paling murahan Nuosong. Nuosong jelek, begini berani dibawa ke sini. Memalukan. Judi batu giok bukan cuma ngandalin orang, cuma modal wajah doang gak cukup. Direktur jauh tanahmu itu aku terima. Senang. Dari sisi kiri batu tebas 3 cm, dari sana kedalaman 2 cm, potong miring. Ini naga muncul. Yok naga warna-warni. Langka sekali dalam 100 tahun. Yok naga warna-warni yang langka. Saya tawar 2 miliar. Saya beli yok naga ini. 2 miliar saja mau menang. Saya tawar 8 miliar. Sungguh. 8 miliar tunai. Transaksi di tempat sekarang. Sekarang giliranmu memotong kayangnya. Orang bijak hindari rugi yang sudah jelas. Ini batu yok jenis naga. Bagaimana kalau kita urungkan saja? Mengalah dari apa? Kalau mau potong, ya potong saja. Aku tidak percaya bahan yang dipilih dengan teliti ini masih kalah dari batu asalannya yang sembarangan. Silakan perhatikan baik-baik. Perhatikan. Batu ini kupilih selama setengah bulan penuh. Setiap alurnya sudah kupahami, batu giok naga pun gitu. Cuma segini kecil. Nanti batu kaca saya ini habis dipotong, kamu tinggal tunggu serahkan lahannya. Kau yang lihat? Rusak giok apaan? Bukan belum lihat giok ngapain ribut. Bukan. Kau yang maksud saya. Potongannya rusak. Tidak. Wah, Tuan Seo. Harta karun pilihanmu 2 minggu kok. Jadi sampah. Katanya penilaian top ya, cuma segitu. Kau curang, pasti waktu mulai tadi kau sudah curang. Batu giok kaca yang bagus itu mana mungkin jadi sampah? Curang? Batu ini dari awalnya sudah sampah. Luarnya indah, dalamnya busuk. Oh iya, kau sendiri kan orang bodoh yang cuma kelihatan bagus. Bukan, kau tidak sadar. Kau bilang apa? Nggak dengar. Akan kulangi orang bodoh. Ayah! Beraninya kau pukul saya! Kau tahu nggak ayahku itu? 徐江嘛，东海集团的董事长。Dia melihat bos kami, tak sempat urus kamu. Aku yang hajar kau untuknya. Biar dia tak perlu turun tangan, jangan sungkan. Tunggu saja, urusan kita belum selesai. Wah, kawan, terus panggil papa ya? Baru kali ini lihat jet kayak gini. Jangan banyak komentar sinis. Xu Jiang dapat anak di usia tua. Xu Yang sangat dimanjakannya. Orang terakhir yang menyinggung Xu Yang, kakinya dipatahkan Xu Jiang lalu dibuang ke pinggiran kota. Sekarang dia hilang. Tak tentu rimbanya kakak ipar. Sekarang kita harus bagaimana? Ikut aku pulang ke rumah tua sekarang. Seberani-beraninya Xiu Jiang, dia tak akan berani menyentuhmu di rumah Zhao. Tenang, semuanya ada dalam kendaliku. Siapa yang berani pukul anakku? Ayah, dia itu. Siapa hancurkan dia kaca kesayanganku? Bahkan dia pukul aku. Balas dendam untukku. Ayah, Papa Zot. Ini teman Papa. Dia pacarku. Barusan dengan putra Bapak ada sedikit salah paham soal judi batu giok, bukan masalah besar. Ayah, ini bukan salah paham. Dia yang terus memprovokasi aku. Cuma kan bilang aku orang tak berguna. Aku rasa dia tidak menghargai kita. Dan grup Donghai cukup. Aku kan tahu sifatmu. Kalau main, langsung main tangan. Setiap hari cari masalah. Tidak pantas.
Ini biar aku selesaikan. Diam saja Gigolo. Jangan kira karena dekat Joshua kau jadi berani pula. Akan kubuat kau tidak bisa pulang. Ini bukan lama kerucuan. Tadi Grove bukan tarik dia. Xu Jiang itu berbahaya. Kau provokasi dia, bisa celaka. Jadi, peduli sama aku? Nak aja cari masalah mati pun, aku tak peduli. Ya masih diam saja. Ajarin dia. Kau nggak tahu tadi aku dipukuli parah. Perutku masih sakit. Orang ini tidak tahu bahayanya Xuan Jiang betul. Xinjiang Freeman, lokal di Jiangcheng. Semua orang tahu dia bertindak kejam. Karena urusannya, habis-habisan anaknya adalah nyawanya Ducuan ini. Pasti akan bapak peluk ayah. Bapak sedang apa? Aku ini anak kandung bapak atau bukan? Aku diganggu bapak. Malah bersikap begitu. Kamu kemarin bersama siapa? Aku. Aku di kantor seperti biasa. Bersama Paman Wang. Bapak kan yang menyuruhku banyak belajar dari Paman Wang. Tadi pula, ayah. Anak bapak diganggu. Belalah aku. Betul. Jangan ragu. Langsung serang. Aku tidak salah lihat. Xizung memukul anaknya. Tidak mungkin, ini bukan sifat Xu Jiang. Kau sudah berbuat apa? Dia sangat sayang anaknya, tapi dia mengabaikanmu. Selama ini kamu heran Xu Yang kenapa tidak mirip kamu? Wang Xinglong dan istrimu sudah lama berselingkuh. Bahkan Xu Yang tahu dia bukan anakmu. Kemarin masih bersama Wang Xinglong, dia cari agen asuransi, memberikan asuransi jiwa bernilai besar untukmu. Kalau tak percaya, tanya dia kemarin apa yang dia lakukan. Ayah, apa maksudmu? Aku anak kandungmu. Kau tak sayang lagi pada aku. Ayah, diam! Mulai sekarang, aku bukan ayahmu. Aku tak punya anak sebentar. Hei kalian! Bawa dia pergi! Tidak! Tak boleh melakukan aku begini! Ayah! Aku anak kandungmu. Ayah pun, oh, tidak Tuan Du. Nyawa saya Tuan, selamatkan. Nanti kalau ada masalah, sebut saja nama Xu Jiang. Xu Jiang pasti bantu. Baiklah, saya tidak apa-apa. Cuma pacar saya agak kaget. Mengganggu Tuan Zhao, salah saya begini. Tuan Zhao, kerjasama kita bulan depan. Saya beri diskon tambahan 2%. Dan adik ipar saya ni. Adik ipar? Ini kan dari keluarga Guan, Guan Yuan. Kosai. Paham sobat. Kau memang hebat. Kesultanan keluarga Guan akhir-akhir ini, aku juga dengar begini. Guk Dong Hai tambah investasi 500 juta untuk keluarga Guan. Bantu keluarga Guan lewati kesulitan. Terima kasih, Direktur Xu. Kau tadi bilang apa padanya? Kesan Chou. Tak perlu kau tahu. Ini cukup kita dan Direktur Xu yang tahu benar kan Direktur Xu? Iya. Terima kasih Tuan Du. Sebelum likuidasi, saya selesai. Saya harap Bapak Du bisa merahasiakannya untuk saya. Oh ya, saya dengar grup Dong Hai banyak tenaga ahli. Saya ingin meminta seseorang. Saya tidak tahu apakah anda berkenan. Bapak Du mau siapa? Silakan sebut. Saya pasti setuju. Zhou Yan. Waktu itu orang saya mencarinya, tapi tempatnya sudah kosong. Bagaimana anda tahu dia di grup Dong Hai? Jangan anda urusi soal kabar anda menangkapnya waktu itu. Informasinya bocor. Jadi, kamu duluan. Sekarang dia bersembunyi di grup Dong Hai mengadu domba hubungan kalian. Saya kira Tuan Du juga tahu. Asisten saya Zhao Yan. Ini saya tak mau dia. Tapi anda jangan khawatir. Besok saya kirimkan orang antar dia ke kediaman anda. Saya masih ada urusan, saya permisi dulu. Kau semakin membuatku takjub. Kadang aku penasaran bagaimana otakmu bekerja. Jangan tergila-gila padaku. Aku cuma legenda. Cari pengukir terbaik. Ukir giok ini menjadi cincin pria. Antaku, keluarga Zhao bilang saja. Ini wujud perhatian Pak Zhao selagi. Itu perlakukan kakakmu dengan baik. Tenang saja. Wang pasti ku selesaikan dengan baik. Kau memang pandai mencari muka. Sekali taruhan batu giok, sekali cari investor. Tapi aku penasaran semua ini kau lakukan untuk keluarga Guan atau untuk Guan Yue? Kau cemburu. Senang-senanglah kau. Baik ya, ya. Kakek menyuruh kita pulang ke rumah. Keluarga Zhao Feng akan menikah. Aku fikir. Suangar Ducuan, kalian sudah sampai. Perkenalkan ini, Lin Ling dari grup juri. Putri kandung chairman-nya. Kita kumpul untuk hari ini kita bahas rencana nikah. Hajal Ducuan. Ya ternyata benar-benar dekat dengan Zhao Feng. Dari mana kamu tahu? Coba tebak Kak Suang. Jangan iri juga. 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 Tidak semua orang seberuntung ini bisa menikahi putri grup juri. Oh, putri grup juri. Putri grup juri. Nanti dengan dukungan grup juri, bisnis Zhao pasti akan makin besar. Nanti, Shu mungkin masih perlu minta tolong kakak banyak membantu. Nah, Yang penting kamu senang.
Kamu sudahlah. Keluarga berkumpul. Jangan langsung bertengkar. Baik. Kamu menyamar sebagai putri kandung direktur grup juri. Sudah punya rencana untuk keluar dari masalah ini. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Hanya mengingatkanmu. Aku kenal putri asli direktur grup juri. Pasti ada orang lain yang juga kenal. Segitu terbongkar. Tuan, Chao Feng, kakak membiarkanmu grup juri. Apalagi tidak akan berhenti. Aku tidak faham maksudmu. Perasaanku pada Jafeng tulus. Sungguh-sungguh menginginkannya benar, kan? Ibumu tewas karena dia masih bebas berkeliaran. Niat tulus untuk membunuhnya. Apa sebenarnya tujuanmu? Jangan. Terlalu tegang, aku tak berniat membongkarmu. Mungkin kita bisa bekerja sama. Chao Feng ingin membunuhku. Aku juga ingin membunuhnya. Musuh dari musuh kita adalah teman, benar kan? Ling, lagi ngapain? Cepat saja kan, untuk kakek. Jangan dekat-dekat dengan tipe orang berniat jahat. Kau terlalu lugu. Hati-hati dimanfaatkan orang. Apa kau suka lagi pada orang lain? Pandanganmu padanya waktu itu sudah tidak biasa. 欢悦历年 sekarang ditambah ling-ling tujuan. Masih berapa banyak lagi yang kau simpan di hati? Dialah aja, wanita lah aja. Kita cuma berpura-pura jadi pasangan. Manjur sebenarnya banyak sekali. Kau sambil warak kita cari kenyataan. Aku takut ada yang main dengan banyak orang. Suatu hari pasti kita kuat. Tenang saja, manajer jauh aku jago mengemudi. Juga jago berperahu. Baik di air. Atau di ranjang sama-sama bagus. Buah. Saya mau ke 308 ada janji. Nomor telepon pemiliknya. Sebutkan, saya tidak tahu. 哎呀，电话都不知道就巴巴凑上来。Zaman sekarang sungguh berbeda. Tidak tahu malu lagi. Bicaramu hormat sedikit. Saya datang menemui seseorang. Menemui orang. Sungguh lucu. Intinya cuma mau selingkuh. Orang macam kamu sudah biasa kulihat kurang ajar. Ih, jijik. Apa maksud? Tujuan dia terlihat seperti orang terhormat. Tapi masih ajak orang kencan ke rumah. VR atau wanita. Nona, aku paham suamimu selingkuh, hatimu sakit. Tapi tak perlu jadi perempuan pemarah. Sampai menganggap semua orang selingkuh. Siapa mulutmu? Siapa yang kau bilang selingkuh? Masih belum sadar. Suamimu bohong katanya lembur malam ini. Padahal dia malah sedang bersama rekan kerjanya. Kalau tak percaya, telepon video sekarang. Lihat saja dia terima atau tidak. Kau tunggu saja. Ada apa? Lagi lembur masih telepon? Kau di mana? Lembur selain kantor. Di mana lagi? Pelan-pelan suara. Apa itu? Kau di mana sebenarnya? Suara apa? Salah dengar bos. Panggil aku tutup dulu. Suamimu sekarang ada di Hotel Bulan Sabit seberang jalan. Kalau kamu pergi sekarang masih bisa mengejar. Ayo, naiklah. Kita bicara di atas. Kamu ini siapa? Kau bisa tahu banyak sekali. Semua soal resepsionis itu. Atau soal itu, Mama. Kamu kira dengan bawa pisau bisa berbuat apa padaku? Nona Lim ini kan rumahku. Kamu tahu apa artinya masuk ke rumah pria asing dengan sembarangan? Artinya, aku bisa di sini melahapmu habis-habisan. Dan tidak akan ada yang tahu. Kamu tidak mau tidur denganku? Nona Lin sedang bercanda. Aku cuma bercanda saja. Lain kali kalau ke rumahku, jangan bawa hadiah seperti ini. Aku tidak suka. Nona Lin ini maksudnya mau apa? Kamu tahu rahasiaku. Kamu bawa aku ke rumahmu, tapi tidak minta uang. Kalau bukan untuk ini, berarti untuk apa lagi? Tubuhmu bagus. Tapi sayang, aku tidak mau tidur dengan wanita yang tidak ikhlas. 那你让我过来是干什么？ Ya, secara kerjasama. Maksudmu apa? Kamu cerdas bos grup juri. Itu dulu bercerai dengan istrinya.
Anak perempuannya di bawah sang istri. Jadi tidak ada yang mengenal nona muda ini. Dengan identitas ini, bahkan Pak Jiao pun tidak akan curiga. Lalu kenapa? Toh kamu sudah ketahui. Zhao Feng mudah curiga. Jadi sebelum menikah, dia akan memujimu lagi. Ikuti saja perkataanku. Kamu akan berhasil menikahi Zhao Feng. Kenapa aku harus percaya padamu? Karena kamu tak punya pilihan lain. Aku tahu segalanya tentangmu sejak ibumu meninggal. Kau hanya ingin balas dendam. Teman dan keluarga perlahan menjauh darimu. Tak ada yang menolongmu. Kau hidup dalam kegelapan kesepian. Tak berdaya menikahi Zhao Feng. Gunakan kesempatan itu. Adalah satu-satunya caramu balas dendam. Ku katakan kau benar. Sudah lama aku tak bertemu orang yang memahamiku. Sampai-sampai aku mulai menyukaimu. Mau coba? Selama ini selalu tegang pasti melelahkannya. Ingin coba sensasi melepaskan diri. Sekarang aku tunangan Zhao Feng. Aku tak takut dia tahu, lalu menyuruhmu. Sekali ini tidak masalah. Lagi pula, hanya begini. Kau baru percaya padaku, kan? Tapi tadi, kau bilang tak mau tidur dengan wanita yang tak bersedia. Lalu, kau sekarang tak bersedia. Linnya hilang, kau tahu di mana dia? Sejak kapan kau begitu peduli padanya? Tadinya Evan kau tak suka dia. Khawatir dia hilang. Nanti tidak ada yang lawan Zhao Feng lagi pula. Aku bilang, dia terlihat menuju rumahmu tadi, sayang. Siapa dia? Sayang? Kamu ada orang lain? Lilin? Tebakanmu, benar dia ada di sini. Zhao Feng lagi cari Lian Yuan kemana-mana. Sudah merebut Guan Yue belum cukup, masih mau merebut yang ini juga. Tidak takut dia laporkan ke bos besar. Aku pun tak bisa selamatkan kamu. Tenang saja, dia tak bisa berbuat apa-apa padaku. Aku sudah perhitungkan. Ayo, saatnya bertindak. Nona Lin sudah ditemukan. Katanya tadi sedang jalan-jalan ponselnya mati. Sekarang sedang dalam perjalanan ke sini, Mama Wang. Tahu kenapa aku panggilin kau ke sini kan? Tahu. Asisten Chen sudah memberitahu saya untuk mengenali nona besar grup Juli, kan? Tenang saja, Tuan Feng. Dulu saya sudah mengasuh nona besar selama 5 tahun penuh. Berapapun lama waktunya, cukup sekali bertemu muka, aku bisa langsung kenali. Tidak mungkin salah. Baguslah, kalau begitu perhatikan baik-baik. Jangan sampai ada salah. Setelah urusan selesai, kamu dapat bagianmu. Terima kasih, Feng Xiao. Afan. Maaf, jalanan agak macet. Jadi terlambat. Tidak apa-apa, yang penting selamat sampai. Cepat sini duduk. Ini siapa? Kamu tidak kenal dia. Aku harusnya kenal dia. Nona Lin. Saya Ama Wang. Dulu di rumah Anda saya bekerja sebagai pengasuh 5 tahun. Waktu Anda kecil saya sering menggendong Anda. Nama panggilan Anda juga saya yang beri Nanan. Anda tidak ingat? Sebelum usia 5 tahun saya kurang ingat. Tapi ibu saya memang sering memanggil saya nama kecil tapi bukan Nanan melainkan Nao. Ingatan saya ini benar-benar pikun. Begitu Anda sebut, saya jadi ingat. Nano, betul, Nano. Ling-ling kopi di counter akhirnya sudah jadi. Tolong ambilkan untukku sini, ya. Kamu benar. Memang babysitter itu. Kamu hebat. Hei. Nanti mereka mungkin cari alasan. Lihat tahi lalatmu. Ingat makasih, Fang. Informasimu dari mana? Nama kecilku saja kamu tahu? Tebak. Gimana? Dia memang putri grup Juli, tahu sih. Ini nama kecilnya cocok. Sepertinya iya. Maksud seharusnya apa? Iya. Tidak. Tadi yang kau bilang bisa langsung melihat. Tuan Feng, jangan buru-buru, perempuan berubah banyak saat dewasa. Aku tadi ragu untuk mengenalinya. Tapi tenang saja, aku ingat. Nona besar ada tanda lahir kupu-kupu. Di belakang leher. Jadi cari alasan sekali, lihat langsung tahu. Lebih baik kau kalau ada masalah. Ada apa? Kau terlihat tidak senang. Nona, lin rambutmu menutupi, jadi tidak nyaman. Biar aku ikatkan ya ini. Agak tidak enak, apa masalahnya? Dulu waktu kecil, saat kamu sekolah, rambutmu selalu ku kepang. Jangan-jangan aku terlalu paranoid. Ngomong-ngomong, kemarin kan sudah ku perkenalkan kamu pada kakek dan keluargaku. Kapan kamu mau membawaku menemui ayahmu? Dia perwakilan kedua keluarga bisa bertemu resmi. Dia tanggal pernikahan kita bisa ditetapkan.
Ini dulu ibu dan ayahku sejak pisah. Ibu punya ganjalan hati. Tak pernah mengizinkanku bertemu ayah. Aku takut. Apa salahnya? Menikah itu kan hal besar. Kalau tak pernah ketemu paman kan kurang sopan. Aku yakin ibu pasti bisa mengerti. Tapi kamu selalu menghindar. Jangan-jangan. Itu kan dari grup Juli asisten Chen. Nona, ni minta pulang. Sudah sering kukatakan aku tak mau pulang. Direktur sangat merindukan Nona. Kesehatannya juga memburuk. Kami sangat berharap Anda pulang dan mewarisi grup perusahaan Nona besar. Mohon ikut saya pulang. Jangan biarkan Sherman terus merindukan Anda. Dulu dia bersalah pada ibu saya. Sekarang ngomong ini buat apa? Aku tak akan pulang pergi. Nyinyaklah kalian semua. Maaf kau melihat hal yang memalukan. Tadi mau bilang apa? Enggak ada kamu mempertimbangkan perasaan ibumu. Aku sungguh mengerti. Sebenarnya tidak perlu bertemu, paman juga tidak apa-apa. Asal kita bisa bersama, semua formalitas itu tak penting. Ling-ling, maukah kau menikah denganku? Tapi kita baru kenal sebulan. Menikah seperti ini apa tidak terlalu cepat? Tidak, aku sudah memilihmu sejak lama. Siapa nikah sudah kusiapkan asal kau setuju. Besok kita daftar nikah mulai sekarang. Semua sahamku, hartaku bisa kita bagi bersama. Bagus sekali, Ling-ling. Tahukah kamu, sudah berapa lama aku tunggu hari ini? Lemi juga aku tunggu sekian lamanya. Sudah lama. Jadi, apakah ini sudah sukses? Zhou Feng memegang saham grup Zhou 5% saham B, 5% saham B, 5% saham B, 5% saham B, 5% saham. Kalau dia celaka, bisa mengguncang grup Zhou. Tapi kalau sahamnya bisa pindah mulus ke pihak lain, hidup matinya tidak penting. Ini juga kesepakatanmu dengan Liming itu. Dia bantu kamu dapatkan saham, kamu bantu dia selesaikan masalah identitas. Tepatnya kamu yang kurus identitasnya. Coba pinjamin pengawal sebentar aja tanpa aku. Yakin kamu juga bisa urusin ngomong-ngomong. Di mana kamu tahu ayahku pemilik grup Juli direktur utamanya? Itu rahasia. Ayo mau kemana? Sebagai ucapan terima kasih aku ajak kamu jalan-jalan. Serius? Kamu bisa kan ngilangin mereka? Yakin? Tiga, koye. Kalau begitu, aku temani sampai akhir. Aku hitung 3, lalu lari. Nama besar kamu, cepat kita. Nama dia, nama besar. Si saya tahu ayahku, aku tak tahu pula. Semangat sekali kau. Dulu pernah dengar dari Guan Yue. Kebawa dia keluar dari bar untuk menghindari Zhao Feng. Saat itu aku berpikir, andaikan yang duduk di kursi depan adalah aku, pasti seru sekali. Dia sudah kasih tahu kamu belum setelah lolos dari Zhao Feng? Apa yang kami lakukan? 5 kali. Lebih dari itu. Jawab apa? Abaikan saja. Akhirnya, kamu angkat telepon tidur tadi malam. Gimana lumayan? Lumayan. Sekarang sama siapa lagi dicuan? Baru aja habis sama satu, langsung ganti lagi. Enggak takut ginjal jebol. Soal ginjal jebol, kubain saja. Nanti tahu. Sekarang kamu di mana? Di rumahku. Tunggu saja. Zhao Shuang akan datang takut tidak? Hubungan kalian kan palsu, aku takut apa? Lagi pula, kau kan akan lindungi aku, benar kan? Dasar gadis berhubunganku dengannya memang palsu, tapi dia cinta padaku. Itu sikuhan. Aku mau mandi. Mau ikut? Aku sudah siap. Sama aku. Kau kan juga tidak mau benar-benar ketahuan Zhao Shuang tertangkap basah di ranjang. Terus kenapa? Panahkan kita. Nanti bersama saja. Yang terlihat paling polos ini, nyatanya justru yang paling berani. Zhao Feng meninggal. Sini gua masuk. Kakek menyuruh kita pulang menghadiri pemakaman. Tindakan Li-Ling memang seperti biasa, cepat sekali. Kalau begitu, selamat, kini transaksi kita juga sudah selesai. Terus, sudah ada yang baru ya? Langsung ingin menghilangkan aku. Tentu saja. Setiap kali sibuk, kamu selalu meneleponku.
Atau menuduhku, sekarang malah langsung datang ke sini. Kalau lebih lama lagi, nanti kamu jatuh cinta padaku. Jangan berhayal. Jatuh cinta. Kamu belum pantas. Kamu begitu, kenapa kamu tidak bilang sambil menatapku? Tujuan pemanas airnya kayaknya rusak. Apa aku datang di waktu yang salah ya? Tenang lagi. Urusan penting. Zhao Feng sudah tewas, tapi Zhao Yan masih jadi ancaman. Selama keluarga Zhao belum stabil, transaksi kita belum berakhir. Zhao Yan saat ini belum diakui keluarga Zhao. Paming banter diam-diam main licik kecil-kecilan. Lagi pula, Xu Jiang sudah setuju untuk menyerahkannya padamu. Urus dia. Buatmu seharusnya mudah. Tapi kesepakatan adalah kesepakatan, bukannya kamu harus bertanggung jawab tuntas. saya minta maaf. Zhao Yan sedang di jalan lepas dari orang kita dan kabur. Tidak apa-apa, sudah kabur ya sudah. Aku akan cari cara lain untuk menangkapnya kembali. Bapak Zhao, Anda tidak apa-apa. Kok kedengarannya, Anda malah terdengar senang. Ada? Kamu salah dengar. Zhao Yan sudah kabur. Pemakaman Zhao Feng pun belum selesai. Sebelum semua ini berakhir, sebelumnya jangan harap bisa pergi. Zhao Yan ini kenapa tiba-tiba kabur ya? Sungguh aneh sekali. Setelah keluar dari grup Donghai, dia akan pergi kemana? Mau menunjukkan niat baik padaku, itu belum cukup. Lalu, apa maumu? Aku mau kamu janji. Apapun hubungan kita, atau dengan wanita manapun aku sedang melakukan apa, kamu tidak boleh ikut campur urusanku. Mau main? Main saja, siapa yang peduli urusimu? Zhao Yan sebelumnya selalu bersembunyi di balik layar, tapi Xu Jiang ketahuan olehnya kamu sedang memata-matainya. Karena sudah tidak bisa sembunyi lagi, jadi dia akan muncul ke permukaan. Chuang erdu Chuang kalian datang. Kakek sebab laki. Ling Ling itu penipu tulen. Dialah yang membunuh Feng Han. Kalau aku bisa menangkapnya, pasti akan kusia-sia sampai mati mengenaskan. Sekarang dia sudah ada di seberang Samudra Atlantik menikmati angin laut. Mungkin kakek seumur hidup takkan bisa menangkapnya. Bongkar sudah tiada kini. Hanya kamu yang kakek punya Shuang Er. Nanti Grujau akan kuserahkan padamu Feng Er. Keponakanku yang baik. Yang bangga pergi begitu saja. Paman keduamu ini. Aktingnya berlebihan sekali. Ayah. Aku baru sampai dari Haiche. Begitu turun, langsung dengar kabar duka ni, hati saya sangat terpukul. Haikun, ngapain kamu ke Haicheng? Aku di Haicheng nemuin anak yang terpisah dari keluarga. Tadinya ingin kubawa pulang untuk diperlihatkan pada kakek agar kembali ke akar keluarga. Tak disangka bertepatan dengan musibah Fenrir Yanner. Cepatlah ke sini sapa kakek. Halo kakek. Anak ini ibunya sudah lama meninggal. Tahun-tahun ini hidup sendirian di luar. Banyak menderita. Kalau bukan karena takdir, aku tak akan tahu punya anak seperti dia. Mungkinkah ini semua adalah arwah Fen? Arwahnya muncul. Tidak tega melihat papa yang sudah berubah mengantar anak muda yang meninggal membawanya ke sisi saya sebagai kenangan untuk keluarga Zhao. Kalau Zhao Feng tahu bisa hidup kembali karena marah kakek. Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali. Kakek harus menjaga kesehatan. Kedepannya saya pasti akan merawat kakek dengan baik. Menggantikan Fang. Menjalankan kewajiban sebagai anak-anak yang baik. Anak yang baik sekali. Sudah kembali ke keluarga Zhao. Sudah lepas dari kesulitan. Karena Fenger sudah tiada jabatannya. Perusahaan kau gantikan Shuang. Ke depan bimbing Yanar. Jaga baik-baik. Tenang ajari dia urusan perusahaan. Ya kakek. Kaksa. Ke depan soal perusahaan mohon bimbingannya. Kalian sekeluarga ini satu-satu bukan orang muda. Seorang cucu meninggal sepenuh rumah orang. Tak ada air mata tulus. Jangan bicara sinis. Sekarang Zhao Yan datang mengancam. Kakek sudah jelas ingin mendukungnya untuk menyaingi saya. Kau punya cara untuk menyingkirkannya. Tapi kan sangat mematikan. Apa? Itu tergantung pada itikat baikmu. Misterius sekali. Ternyata kau juga bukan bisa segalanya. Tidak percaya? Menghabisi Zhao Feng yang kau rekrut anak buahnya itu. Beri saya. Waktu 3 hari, aku urus Zhao Yan untukmu. Sampai dia minggat dari perusahaan. Kalau aku kalah, aku bayar kamu 50 juta. Tapi kau aku menang.
Kamu minta apa? Dalam setahun, aku mau kamu siap dipanggil kapan saja. Bicara setelah kamu berhasil. Zhao Yan sudah lama mengincar keluarga Zhao. Dia takkan berhenti begitu saja. 3 hari. Lebih baik kamu bermimpi. Lebih cepat terkabul. Kalau begitu, kita lihat saja. Ini kantormu. Mulai sekarang kamu bisa bekerja di sini. Tunggu dengar-dengar siang nanti ada rapat keputusan proyek Kota Barat. Kalau tidak apa-apa, Bolehkah saya ikut? Maaf, Direktur Zhao. Dapat ini hanya untuk wakil direktur ke atas yang boleh ikut. Ini tidak sesuai aturan perusahaan. tapi kakek menyuruh saya lebih kenal bisnis perusahaan. Tidak ikut proyek ini, mana bisa? Bagaimana kalau begini saya telepon kakek dulu, tanya pendapatnya, bagaimana? Sudahlah. Jam 3 sore bertemu di ruang rapat. Jangan terlambat. Terima kasih, Kak Sean. Soal proyek ini, koordinasi dengan pihak brand dan eksekusinya biar saya saja yang tangani. Ada yang keberatan? Karena tidak ada keberatan. Mari lanjut ke masalah berikutnya. Tabel kenal proyek dan rencana penyalurannya. Tunggu dulu, saya juga sudah melakukan banyak riset industri dan paham dengan pihak brand. Bagaimana kalau tugas ini serahkan pada saya untuk saya tangani? Tidak. Kamu tidak punya pengalaman dan kualifikasinya. Jika kau yang tangani hanya akan menambah biaya dan risiko yang tak perlu. Tapi, kalau tidak dikerjakan, mana bisa dapat pengalaman dan kualifikasi? Lagi pula dulu saya di grup Donghai pernah kerjakan proyek serupa dengan memahami polanya. Hasilnya juga akan serupa, kalian setuju kan? Dapat Direktur Zhao juga masuk akal. Pengalaman dan kualifikasi itu semua bukan hal utama. Justru baik mendapat lebih banyak pengalaman menurut saya. Lebih baik beri kesempatan lebih pada yang baru. 不对，Direktur Zhao，反正您手里同时在做好几个项目，不如把这个项目交给赵总监负责。 Ini juga bisa meringankan beban Anda. Oke, kalau begitu, tugas koordinasi dengan pihak merek serahkan kepada... Tunggu dulu, saya mau mundur dari proyek ini. Direktur Zhao, apa maksudmu? Baiklah. Ayahmu suruh kita harus rebut proyek ini. Kamu lagi ngapain? Ngapain? Aku belum bilang jelas. Bukan cuma proyek ini, seluruh grup Zhao kuakhiri. Aku ada urusan duluan. Kenapa diam? Kejar! rapat hari ini. Sampai sini bubar. Zhao yang keluar dari perusahaan di mana kamu bisa melakukannya? Anas, kemari, aku kasih tahu. Saya 你愚蠢！ rahasia Zhao Yan itu. Dia kurang fun. Perempuan! Aku suka ekspresi terkejutmu ini. Kau kira Zhao Yan buat masalah di mana-mana tujuannya apa? Keluarga. Setengah benar. Dia bukan mau dapatkan keluarga Zhao, tapi hancurkan. Dulu ibunya diperkosa paman keduamu, lalu melahirkan Zhao Yan dan Zhao Lian. Pemamu itu monster. Zhao Yan masih kecil waktu itu, tidak ada uang untuk berobat, akhirnya meninggal. Karena demam tinggi, ibunya pun menjadi gila. Agar ibunya tidak terpicu, Zhao Lian terpaksa menyamar sebagai kakaknya. Zhao Yan tapi ternyata gagal mencegah. Penyakit ibunya kambuh, tidak sengaja tertabrak hingga tewas. Cici, Zhao Yan yang asli sudah lama meninggal. Yang masih hidup sekarang adalah adiknya, Zhao Lian. Oh iya. Lalu, bagaimana cara membuatnya, menghentikannya, balas dendam, dan keluar dari perusahaan? Sederhana. Semua gara-gara pamanmu. Aku menyuruh Chen Wu, paman keduamu sudah diikat, dipaksa minum obat sampai gila. Dipaksa minum obat? Dipaksa sampai gila? Ngomong-ngomong, urusan dengan kakek juga sudah aku selesaikan. Anggap saja membersihkan air keluarga. Kumpul Zhao Lian, sudah ada yang membalaskan dendamnya. Tinggal sedetik lebih lama di keluarga Zhao saja. Dia sudah jijik sekarang ini. Dia mungkin sedang menyiksa paman keduamu di makam ibunya. Si Junguan, kau pernah bunuh orang? Kenapa kau bilang begitu? Sudah kelihatan kau tidak peduli nyawa siapapun. Dengan kemampuan dan informasimu, kau masih dan kenci. Kau mensekelsing, kepo amtang pokok. Tapi kau tidak. Kau memilih membantu Lin Ling, membantu Zhao Yan. Dia akan mereka balas dendam sendiri. Seperti permainan kau sudah bosan. Baru ada kesenangan saat mengajari orang lain. Nyawa manusia cuma chip permainanmu. Harus kuakui,
Imajinasimu terkadang cukup luar biasa. Buya, Du Chuan. Kadang aku sangat ingin membedah hatimu untuk melihat apa isinya yang sebenarnya. Nona aja. Setiap orang punya rahasianya. Kadang lebih baik menjaga jarak. Ini menguntungkan kita berdua. Lalu, adakah rahasiaku yang tidak kau ketahui? Atau rahasia siapa yang tidak kau ketahui? Kalau maksudmu, Jangjang, sepertinya memang tidak ada. Tapi satu hal yang kau katakan benar. Bagiku, hidup semua orang cuma sebuah permainan. Jadi, pertahankan ketertarikanku padamu. Kalau bisa, kita bertemu. Aku pergi. Besok aku ingin kau pakai stocking hitam. Ingat, harus siap kapanpun dipanggil. Main bola ya namanya. Sudah setara 1% kemahiranku. Bagaimana kau tahu urusan keluarganya? Itu penting. Aku tahu terlalu banyak. Rahasia, setiap orang bagiku bukan rahasia. 我帮你解决了这么大的问题，干嘛kau cuma berterima kasih gitu? Untuk kali ini, terima kasih. Hanya, aku tak pernah menyangka masalah ini terselesaikan bisa sesederhana ini. Begitu mudah hingga perjuangan 20 tahunku rencana balas dendamku jadi seperti lelucon. Bola tidak dipukul seperti ini. Jangan hanya fokus pada targetnya kamu. Lepaskan dulu. Aku Saat seseorang lemah akan muncul rasa tak berdaya dan absurd. Saat seperti itu, mencari bantuan orang lain bukanlah hal memalukan. Bagaimana kamu melakukannya? Ingat, begini cara memukulnya. Caramu hanya melihat lubangnya. Tidak peduli teknik, hanya mengandalkan perasaan. Mungkin awalnya bisa beruntung masukin beberapa bola, tapi nantinya malah makin jauh dari sasaran. Di ujungnya, kamu malah terjebak sendiri. Coba. Kamu sebenarnya nggak masalah. Cuma kebiasaanmu kalau dibenerin. Jangan lihat gua, main aja. Jangan diangkat terlalu tinggi. Bungkuk. Pandangan sejajar sama tongkat. Hitung sudutnya. Kuda dibilang tarik dikti. Tarik dikti. Ini teknikku belajar sama siapa sih? Kalau emang nggak bisa, mending ikut kursus. Jagoannya cuma berani, mainnya biasa saja. Gak tahu dikira lu sengaja nyandung. Ini pertama kalinya aku pakai rok, masih belum terbiasa. Main bola masih mikirin pakai rok. Kan sebelumnya pakai baju pria sudah bagus. Dari kecil, aku selalu pakai baju pria. Berperan sebagai kakak laki-lakiku, hidup sebagai seorang pria. Sekarang dendam sudah terbalas, aku ingin kembali menjadi diri sendiri. Hidup sebagai wanita dengan bangga dan terhormat. Jadi Yodika, Henyubas. Maksudmu apa? Jangan-jangan kamu pikir ganti rok dan dandan, lalu sudah seperti wanita. Lihat dirimu sendiri, dari ujung rambut hingga ujung kaki mana, ada sedikit pun ciri seorang perempuan. Jadi, bagian mana dari diriku yang tidak mirip perempuan? Kau bilang aku tak paham jadi perempuan lalu. Kau sendiri sangat ahli. Aku memang tidak paham, tapi aku tahu bahwa cara mengubah orang jadi perempuan ini. Mau coba? Jangan di sini. Ayo ke rumahmu. Suamiku, bangunlah. Suamiku. Iya, orang lain juga panggil suami, kan? Kamu yang membuatku jadi wanita sejati. Kalau tidak panggil suami, panggil apa? Cepat bangun. Makan. Aku tidak tahu kamu suka manis atau asin. Jadi semua jenis bubur aku masak sedikit.
Kusertakan juga sedikit lauk. Dasar perempuan ini keterlaluan main rumah-rumahan. Baju yang kamu pakai ini bagaimana? Aku temukan di lemarimu. Karena lucu. Langsung kupak. Bagaimana? Cantik tidak? Cantik. Lupa, ini kan baju beliau untuk Zhou Shuang. Wajah dinginnya itu kalau dipakai dia pasti lucu banget. Pakai ini, aku tidak boleh panggil kamu suami. Harusnya aku panggil kamu tuan. Panggilannya lancar sekali. Mulai sekarang panggil aku tuan saja. Tuan. Kamu Ryan? Tuan Zhao Shuang sedang cari kamu. Kenapa kamu ubah Zhao Yan jadi begini? Kenapa kamu ubah Zhao Yan jadi begini? Sebenarnya namanya Zhao Lian. Harry. Mau makan bersama? Ini juga masakannya. Iya, aku kan nggak bisa masak. Pasti dia dong. Tuan-tuan, hanya ini bajunya yang perlu dicuci. Mau bisut ikan. Setrika saja. Sekalian cuci spray. Baik habis makan, cateringnya tak usah dirapikan, tinggalkan saja. Nanti saya yang cuci. Apa sih yang kau lakukan padanya? Karismaku kali. Kamu kan juga pakai stocking hitam. Kakek hari ini umumkan menyerahkan keluarga Zhao padaku. Selamat. Mulai sekarang, panggilanku untukmu adalah kepala keluarga Zhao. Aku datang hari ini untuk bertanya, apakah kamu tertarik menjadi istri kepala keluarga? Siapa katamu? Kataku, apa kamu tertarik? Kutanya, apa kamu tertarik menjadi? Cicu Chuan, ayah sudah memberitahuku. Terima kasih sudah bantu keluarga aku dapatkan anak. Lunaja, kenapa kau di sini? Bahkan pakai stocking hitam. Yue, pelan-pelan. Lunaja, kau juga di sini? Tuan modal darah di spray ini tidak bisa dicuci. Bagaimana? Tuan kau siapa? Kenapa dia dipanggil tuan? Hubungannya dengan tujuan aku. Hubunganku dengan tujuan perlu kujelaskan padamu. Lagi pula, pengalaman pertamaku sudah kuberikan padanya. Sudah kan, Jen? Yue, kendalikan dirimu. Tujuan, aku tahu pria sepertimu pasti disukai banyak orang. Tapi, tak apa. Asalkan bisa tetap di sisimu. Aku sudah puas. Nyan, jangan terus bersikap terlalu baik. Yang dulu sudah kuanggap lewat. Sekarang datang lagi saat gimana kamu nanti masih ada? Tuh, Chuan. Pilih dia. Aku pergi pilih aku. Dia pergi kamu pilih siapa? Aku pilih berikutnya.